Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, sebelum lanjut, seperti biasa tonton dari awal sampai akhir biar nggak terjadi salah paham ya cuy ya. Nah, jadi di sini sebelum lanjut bisa dibaca dulu komentarnya di sini tentang pasang karbu atau bersihin karbu pemula pasang sendiri tapi nggak nyala. Oke, sudah dibaca. Nah, sebelumnya seperti biasa tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Kalau ada yang merasa lebih pintar atau lebih jago, silakan kalian buat video atau channel kalian sendiri ya. Dan jangan lupa kalian di like, komen, dan subscribe-nya cuy ya, biar gua lebih semangat. Video ini gua buat khususnya pemula ya, sesuai pengalaman gua ya. Dengan judul cara bersihkan karbu pemula ya cuy ya. Nah, oke, di sini yang gua pakai contoh itu pakai karbu punya Mio ya. Video ini bisa juga diperuntukkan semua motor jenis karbu ya. Contohnya pakai Mio. Nah, yang pertama pasti pertama-tama buka motor itu posisi karbu masih menempel ya, coy. Nah, yang harus kalian siapkan sebelum memulai pembersihan itu yaitu alat-alatnya seperti obeng dan beberapa kunci gitu. Karena setiap karbu itu biasanya sudah berbeda-beda ya kuncinya. Karena efek dari berjalannya waktu, bekas servisan lain gitu kadang buatnya berbeda. Intinya siapkan obeng dulu ya. Nah, dan juga kalian bisa siapkan tempat atau nampan buat nyimpen bautnya cuy, dan buat proses pembersihan. Nah, kalian bisa juga menyiapkan karbu cleaner cuy buat nyemprot pembersihannya, oke? Nah, oke, next pasti di posisi karbunya itu, nah posisinya seperti ini. Nah, ini itu intake cuy. Nah, di intake itu pasti ada seperti ini cuy. Ini buat lubang hisap cuy. Nah, ini buat vakum. Nah, oke. Nah, jadi di vakum ini itu nggak boleh kosong cuy. Kalau misalkan sudah tidak fungsi, ini harus ditutup atau inilah pokoknya biar nggak fungsi. Biasanya diselang, lalu selangnya itu dipampet ya cuy ya, biar nggak fungsi. Nah, kalau masih fungsi itu biasanya ke arah otomatis bensin ya, ke arah bensin selang satu ini vakum untuk nyedot. Nah, biasanya kalau gua sih yang dicopot ya di bagian karbu aja gini cuy. Yang dicopot ya. Nah, intinya untuk yang di intake itu fungsinya untuk hisap cuy. Ini kalau tidak fungsi harus ditutup. Oke, di intake kita amankan dulu karena kalau di posisi motor itu masih menempel. Nah, untuk tahap selanjutnya ya, sebelum kalian membongkar semuanya ya, harap diperhatikan dulu caranya dengan siapkan handphone kalian. Lalu sebelum dibongkar kalian videokan dulu bagian luarnya ya, karena ini khusus pemula. Oke, di bagian pemula ya tahapnya divideokan gitu. Nah, ini untuk di bagian cuk ya, videokan. Contoh videonya seperti ini coy. Dulu videokan. Nah, ini ada lubang angin. Nah, kalian perlahan gitu. Nah, perlahan kalian videokan semuanya cuy. Nah, setelah dirasa cukup semua bagian tervideo ya, tujuannya untuk mengingat kembali bila mana ada yang lupa posisi pasangnya. Itu yang utama ya. Terkadang cara seperti ini juga ada yang belum paham gitu. Kalau ini untuk yang ke gas ya, biasanya dicopot. Setelah setiap bagian divideokan, lanjut kita membongkar. Nah, di bagian karbu ini ada yang namanya membran ya. Ini membran setiap karbu pasti ada ya. Biasanya untuk pemula saran aja membran ini nggak usah dilepas. Untuk di karbu bebek juga ada cuy posisinya. Bentuknya hampir sama.
dua baut, terus ada penutupnya, ini nggak usah dibuka. Dan ini di bagian setelan angin kalau di karbu Mio ya. Kalau setelan langsam atau setelan gasnya gitu, setelan langsam, untuk di karbu bebek biasanya berdampingan dengan setelan angin. Intinya untuk setelan langsam dia mengarah ke bagian skep. Contoh ini skep biasanya di tengah. Nah gitu, itu namanya setelan langsam. Untuk yang lainnya sama aja ya. Nah untuk hal pertama biasanya berbeda-beda, ada yang buka bawahnya dulu, ada yang buka atasnya gitu. Kalau secara pribadi ya bebas aja sih kalau gua ya. Sekarang kita coba buka bagian atasnya atau bagian skepnya. Ini karbu Mio itu ada vakumnya ya. Kalau karbu bebek ada skepnya. Oke. Dan kalau ada yang mau video dari awal itu sampai akhir ya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Oke, sekarang kita coba buka ya. Nah tujuan si nampan atau tempat tadi itu buat naruh part-partnya cuy, biar nanti gampang nyarinya, nggak kemana aja gitu. Jadi taruh satu tempat. Dan saran lagi, bila mana kalian mau buka baut ini nih, biasanya itu keras ya, sebenarnya bukan keras banget. Kalau ada kunci T bisa digetok tipis-tipis cuy. Jadi sebelum dibuka atasnya digetok-getok. Contoh ini kunci besi ya, getok aja. Nah setelah dirasa udah cukup digetok, nggak usah keras, maksudnya agak keras sedikit gitu. Obengnya ditekan lalu dibuka ya. Nah kita yang ini bukanya dari vakum dulu ya cuy ya. Nah untuk jenis vakum biasanya di bagian atas gua lem cuy, pakai lem silikon. Ini merek Tribon yang silikon ya, jadi berbentuk jadinya itu karet. Tujuannya biar nggak bocor, biar daya hisapnya lebih jos. Tuh keras cuy kalau yang silikon cuy, perlu kita congkel sedikit ya. Setelah terlepas kita kumpulkan ya. Nah untuk karbu matic seperti biasa ya, ada pernya sama seperti karbu bebek sebelum skep. Nah contoh kalau di karbu matic dan karburator bebek rada susah cuy ini cuy, dilem rapet. Oke, ini kalau di karbu matic namanya vakumnya cuy, ada karetnya. Kalau di karbu bebek itu nggak ada karet, adanya skep doang, skep seperti ini jarum. Nah disarankan untuk karbu matic, untuk ini jangan sampai terkena semprotan karbu cleaner atau bensin. Dikhawatirkan si karet ini itu nanti mekar, nanti jadi daya hisapnya kurang atau daya fungsinya kurang. Dan untuk di bagian jarum skepnya itu maupun motor karbu atau matic itu jangan dibongkar, udah biarin, taruh saja ya. Dan biasanya untuk karbu bebek ininya disemprot nggak apa-apa cuy, nggak masalah. Intinya hanya membuka per dan tutupnya aja, lanjut dibersihkan. Sama seperti halnya karbu bebek, karbu matic juga isinya skep doang dan vakum ya. Nah untuk step selanjutnya kita buka di bagian bawah cuy. Video nggak gua percepat ya, makanya kalau nonton video itu tonton dari awal sampai habis gitu, dicerna, dipahami. Bisa diulang-ulang ya nggak apa-apa ya cuy ya. Nah untuk pembukaan bot ini sama seperti tadi, kalau awal itu harus digetok dulu coy, biar gampang bukanya.
Nah, setelah dibuka, bautnya dikumpulkan kembali di tempat yang sama. Nah, setelah terbuka ya cuy ya, pastinya kan kotor. Oke, sebelum lanjut kita ke tahap bongkar. Seperti pertama tadi, misalkan videonya itu kalian jeda. Nah, untuk di part bagian dalam ini kalian videokan juga cuy. Kalian videokan atau kalian foto posisinya. Tapi lebih enak di videokan cuy. Jadi biar nanti pasangnya ketika kalian lupa bisa melihat video yang tadi direkam. Nah, setelah kalian videokan baru kalian lanjut bongkar. Oke, nah ini tutupnya. Nah, kotor ya. Nah, untuk ditutup bagian bensin ini bawah, pertama-tama kalian lepas karetnya dulu cuy. Kalau keras biarin aja ya, tapi saran lepas karetnya aja. Kalau nggak ada karbu cleaner ini bisa dihamplas atau kalian sikat tipis-tipis pakai kawat ya, biar bersih. Nah, setelah di karbu cleaner kalian semprot pakai bensin kembali ya. Nah, taruh di tempat yang lebih bersih lagi, kumpulkan. Nah, jadi di dalam karbu itu cuy ya, ini di bagian vitalnya juga ya. Di sini ada namanya pelampung cuy. Ini pelampung, ini main jet, dan ini pilot jet. Pilot jet berfungsi untuk asupan bahan bakar dari tenaga awal sampai menengah, dan untuk main jet dari menengah sampai atas ya cuy ya. Nah, untuk pemula yang bongkar ini cuy, main jet pilot jet ini kan pakai obeng min. Kalian pakai obengnya harus yang pas cuy. Kalau nggak pas dikhawatirkan nanti patah biasanya gitu. Dan kalau memang setidaknya keras ya, saran gue untuk pemula tidak usah dibuka ya. Kalau disarankan pakai tang juga dikhawatirkan nanti malah patah juga cuy. Kalau keras langsung disemprot aja cuy. Ya namanya pemula cuy ya, kalau kita terlalu dalam ini ya nanti malah menjadi rusak ya. Tapi kalau percaya diri nggak apa-apa cuy, ini buka aja cuy. Nah, biar gampang pertama itu kita buka pelampung. Nah, kalau di motor matic biasanya ini diganjal baut. Kalau di motor bebek itu nggak ada baut. Oke, kita buka. Seperti biasa kalau memang keras itu harus diketok dulu cuy. Nah, ini pelampung. Dan ini as yang tonjokan pelampungnya coy. Dan ini kita sebut aja mata pelampungnya ya. Ini tuh tugasnya untuk menutup bensin keluar masuk ya cuy ya. Yang diperintah oleh pelampung gitu. Ketika bensin penuh ya pelampung ini nutup gitu. Jadi posisinya nanti naik turun si pelampung ya, tugasnya membuka tutup ini cuy. Jadi bahasanya stop keran lah inilah. Nah, untuk hal yang diperhatikan, ini tuh bisa memicu bensin yang keluar terus cuy. Nanti itu di akhir video ya cuy ya. Oke. Nah, kalau kalian sulit membuka, misalkan udah kalian videokan, ini cukup disemprot aja cuy. Cukup disemprot pakai karbu cleaner. Setelah itu bilas pakai bensin cuy. Nah, kalau ini kan pas cuy. Nah, ini pas nih. Ini tinggal buka. Ini memang belum terlalu dikencengin banget ya. Nah, gitu. Ini dibuka, disemprot gitu. Nah, untuk penyemprotan karbu cleaner itu, setelah penyemprotan karbu cleaner wajib dibilas pakai bensin lagi cuy ya. Nah, ini udah dibuka nih. Dibuka. Tuh semprot pakai karbu cleaner lalu dibilas lagi.
Ya intinya untuk proses pembukaan ini biar lebih enak itu kalian videokan. Jadi nanti urutannya bisa bisa dipahami coy. Simple aja sih. Kalian buka, ada yang ini posisinya kalian fotokan. Nah untuk di bagian main jet juga sama coy. Susunannya main jet, terus saringan main jet. Nah gitu. Itu kalau nggak pas posisinya pasti susah masangnya coy. Ya itu aja ya. Nah sarannya seperti tadi untuk vakum ini nih, untuk membran, bukan vakum ya, membran itu nggak usah dilepas cuy. Nah gitu. Untuk jok posisi masangnya ya dilepas, nanti ada aspen sama pernya aja, itu gampang pasti bisa. Coba buka aja, nggak mungkin kebalik masangnya kalau jok. Nah untuk setelan angin bisa kalian buka juga ya. Itu kalau dibuka isinya biasanya kalau masih baru itu ada ada ininya nih. Ntar dulu gua buka ya. Untuk membuka ke kiri ya cuy ya. Oke, obengin. Nah, ini posisi setelan angin coy. Biasanya sih kalau baru-baru sih ini ada ringnya ya, ada ringnya ya di sini ya. Ini nggak ada. Intinya posisinya seperti ini pasangnya nih. Oke. Setelah terlepas semua ya, lubang bisa kalian semprot semua coy. Bebas dari mana aja. Yang semprot sekiranya sudah bersih, dibilas pakai bensin kembali, lalu ditaruh karbunya ke tempat yang lebih bersih gitu. Karena gue biasanya jarang disemprot juga sih ya, karena kompresor kadang mengandung air coy. Jadi bebas ya, mau disemprot juga nggak apa-apa, intinya keringin setelah dibilas ulang pakai bensin. Nah setelah itu, setelah semuanya dirasa sudah bersih, lanjut dipasang coy. Untuk pemasangan awal itu bisa dipasang dengan pilot jet main jet ya. Untuk main jet kita pasang nih bagian ini. Kalau lupa bisa kalian lihat di video atau foto yang dari awal gitu posisinya. Karena kalau pilot jet dan main jet ketukar ya nggak mungkin bisa kepasang ya. Entah di motor matic atau di motor bebek. Nah setelah kencang aja ya, nggak usah kencang banget. Setelah dirasa cukup kencang, karena kalau kelewat juga nanti bisa patah. Selanjut kita pasang pelampung ya cuy ya. Untuk proses pemasangan pelampung, biasanya posisi ini mempengaruhi kebocoran gitu cuy. Misalkan ini versi gua ya, misalkan kita posisi menghadap gini cuy. Ntar kita ambil pelampungnya cuy. Ini harus dipahami cuy. Nah ini ada ininya cuy ya. Nah lihat nih, ini ada ininya nih. Misalkan posisinya seperti ini. Intinya bisa dua arah ya cuy ya. Nah gini nih. Kalau masih karbunya rembes bensin berarti bisa faktor dari sini coy. Tinggal dibulak balik aja ininya coy. Yang penting posisi ini masuk ke sini coy. Posisi platnya masuk ke sini. Nah gitu ya. Setelah kita pasang posisinya seperti ini coy. Untuk pennya atau asnya kita masukkan dulu. Ini lebih baik dimasukin cuy. Nah setelah pelampung kita pasang, kalau di matic kan dibaut cuy. Kalau di bebek itu nggak pakai baut,
dia langsung ada masuk lubang ya, jadi enggak ini. Inti terkencangkan maksimal aja ya, nggak usah kencang banget, yang penting maksimal aja kekuatan kalian gitu. Nah, kalau kalian lupa kan bisa kalian lihat video di awal yang udah di videoin. Nah jadi misalkan si tutup ini udah dipasang tapi ada bensin rembes ya. Nah, ini penyakitnya di sini coy. Kalian setting di sini aja nih, bisa dibulak-balik posisinya. Nah, jadi kalau bensin rembes itu buka tutupnya nggak pas. Nah jadi kalau posisi karbu seperti ini, pelampungnya ke bawah, ini ngebuka, bensin masuk. Nah kalau posisi seperti ini bensin nutup, jadi ini nggak ngalir coy. Oke, setelah terpasang semua kalian bilas pakai bensin karena bekas kotoran tangan biar lebih bersih juga sih. Nah terus didiamkan kan, setelah itu bisa kalian lanjut pasang tutupnya coy. Nah ini contoh yang udah bersih gitu. Perhatikan juga seal ini cuy. Seal karet ini bisa menimbulkan rembes atau bocor ya kalau tidak pas dan sudah jelek, selain dari penyakit pelampung. Oke, tinggal kalian pasang. Tuh kalian pasang bautnya coy. Kalian masukkan dulu semua bautnya. Nah kalau versi gue ngecengin coy itu biasanya disilang. Silang ya, setelah ini kencang. Nah, lanjut disilang coy. Tujuannya biar rapatnya itu pas. Silang. Nah lanjut kembali lagi disilang lagi. Nah, oke sudah rapat. Nah untuk pembuangan bensin ini bisa kalian buka atau bisa kalian enggak cuy. Kalau mau lebih bersih dibuka, biasanya itu keras ya cuy ya. Seperti biasa bukanya ke kiri. Biasanya ini harus pakai tang dulu cuy kalau udah keras ya, karena ya untuk pemula yang simpel-simpel aja ya. Untuk setelan angin langsung aja kita pasang pernya dulu. Nah biasanya untuk setelan angin itu kita rapatkan dulu sampai mentok ya. Setelah mentok biasanya untuk setelan angin motor standar itu biasanya gue itu dari, kalau Matic itu bukaannya dari satu bukaan sampai 5 itu udah ketemu ya, tinggal cari aja. Kalau nggak ada tahu caranya kayak ngegerungnya enak itu, misalkan contoh kita pakai RPM, nah kita biasa dari nutup sampai ketemu gitu, kita buka pelan-pelan. Nah biar lebih enaknya kalian bisa rapatkan, lalu bisa kalian buka sedikit setengah. Nah ini kan posisinya seperti ini coy, contoh setengahnya itu kayak gini coy, kita buka seret, nah dia muter ya. Nah posisinya jadi lurus, ini setengah bukaan, setengah bukaan. Nah dirasa masih berebat, bisa kalian buka lagi satu. Nah satu itu ketemu lurus lagi, kita putar seret, nah lurus kan, nah lurus. Ini satu bukaan, jadi totalnya 1,5 sama yang tadi. Kalau masih kurang kalian cari terenaknya aja, setengah-setengah. Putar lagi ke kiri setengah. Jadi intinya dari mentok tadi biasanya untuk Matic dari 1 putaran sampai 5 putaran itu udah ketemu ya, tinggal dicari terenaknya, apa di 2,5 putaran, apa di 1,5 putaran. Karena kalau merajuk pada ukuran standarnya itu menurut gua bisa jadi pas, bisa jadi enggak ya. Jadi itu aja. Berlaku juga untuk setelan motor bebek itu, karena ini vakum gak dibuka ya. Untuk pemula itu takutnya itu ribet. Oke, setelah dirasa udah, kita pasang vakumnya coy. Untuk pasang vakum dijamin harus pas posisinya coy, cendolannya harus masuk. Nah, biasanya setiap motor beda-beda ya posisinya, tapi udah pasti ada kayak gini ya coy, kepasin. Nah untuk gua biasanya dilem di bagian ini coy, biar lebih rapet. Pakai lem yang silikon, merek apa aja bebas, intinya tulisannya lem silikon. Setelah dilem jangan lupa dimasukkan pernya. Nah, ditutup deh.
setelah ditutup lanjut dikencangkan coy, semaksimal kencangnya kalian gitu. Kalau udah kencang ya pasti nggak bakal lepas lah. Oke, setelah rasa dicukup semua sudah beres, tinggal pasang coy. Nah, proses pemasangan tadi udah disaranin di videoin ya. Kalau ada yang nggak nyala atau gimana berarti pemasangan belum ada yang beres. Jadi kalau di videoin itu udah pasti berhasil coy. Nah, lanjut pasang. Setelah pasang kalau bisa kita selamati dulu ya biar bensinnya ngalir gitu. Jadi jangan langsung di on, kita selamati biar bensin ngalir. Oke, jadi seperti itu ya cuy ya untuk proses bongkar bersihin karbu untuk pemula. Jadi sebelum bongkar kalian videokan dulu. Dan untuk pemakaian karbu cleaner juga setelah pemakaian karbu cleaner wajib dibilas pakai bensin lagi coy. Oke, semoga bisa dapat dimengerti ya cuy ya. Kurang lebihnya bisa ditanyakan ya, dan semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat cuy ya buat kalian semua ya. Terima kasih yang udah hadir ya. Video ini gua buat untuk pemula cuy ya. Kalau yang udah paham ya nggak usah di komentar ya cuy, disupport aja dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dulu video dari gua. Mohon maaf bila kurang jelas ya. Kalau yang di skip dari akhir tolong ditonton dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.